Menarik sekali apa yang disampaikan oleh eh, Gus Waki dan diteruskan barusan tadi. Memang sabar itu dasar. Gus Waki menjelaskan seperti itu dengan kalimat yang luar biasa. Dasarnya problemnya ini adalah kenapa kita dan apalagi saya itu kok enggak punya sifat sabar ini gimana sebetulnya? Sifat sabar itu apa bisa dipelajari, apa bisa diajarkan ya? Rasa-rasanya kok kalaupun toh bisa itu kok berat sekali. Para guru agama, para dosen agama, para kiai, para ulama itu yang sehari-hari ngajarkan sabar kok juga enggak sabar itu Gus Wakit. Ini lalu gimana ini sebetulnya yang perlu kita pikirkan, kita renungkan agar kita menjadi seorang yang sabar. Kalau tadi memberikan contoh betapa dahsyatnya masyarakat di Palestina itu sabar menghadapi cobaan peperangan yang luar biasa, yang bisa bertahan sampai berbulan-bulan begini. Kita ini di Indonesia ini menghadapi hal yang kecil aja, kok enggak sabar. Kita ini misalnya akhir-akhir ini menghadapi problem nasab saja Gus Wakit ya, nasab. Kok lalu bertengkar gitu kan? Berarti kan tidak sabar kita ini urusan nasab. Urusan politik juga begitu, pertikaian sama sesama kelompok, sesama jamaah, hanya berebut soal persoalan-persoalan sederhana ini. Ini kan karena tidak sabar sehingga lalu menjadi ya bising lah kita sehari-hari dihadapkan oleh persoalan-persoalan yang sederhana yang saya katakan mungkin orang lain mengatakan nasab itu penting ya, tapi sebetulnya kan juga banyak orang yang mengatakan tidak penting ya. Kita ini selalu ngajak untuk bersatu, tetapi banyak ulama juga tidak, malah justru menunjukkan tidak sabar lalu bertikai, berselisih dengan yang lain. Maka yang saya pikirkan untuk menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Gus Wakil tadi, gimana kita memiliki sifat sabar ini? Kok tadi Gus Wakil juga mengutip ayat Al-Quran Rabbana Afrik alaina sobron. Ya Tuhan, kami limpahkanlah sifat kesabaran kepada kami. Berarti kita ini tidak punya sifat sabar. Sifat sabar itu sebetulnya bukan sifat kita. Jangan-jangan memang sabar itu sobur, itu adalah sifat Allah. Karena itu adalah yang memiliki Allah. Kalau yang memiliki Allah dan kita juga ingin punya sifat itu, maka sebagaimana doa yang diambil dari Al-Quran, kita memohon kepada Allah, saya kira, agar kita diberikan kesabaran. Robbana afrik alaina sobron tadi gitu. Ini saya kira sabar adalah milik Allah, sifat Allah. Yang sifat Allah hendaknya kita tiru. Kalau niru sulit, hendaknya kita memohon. Memohon kita ini kepada Allah. Nah, kalau kita mengandalkan belajar tentang kesabaran, maka tadi dikatakan oleh Gus Wahid mengutip dengan ayat Al-Quran, walanabluwannakum bisain minal khaufi wal ju wa naqsim minal amwal wal anfus was samarot wa basyiris sabirin itu kan. Kita ini selalu diuji gitu oleh Allah gitu. Tapi akhir-akhir ayat ini juga kita disuruh untuk bersabar itu. Dan juga contoh banyak di Al-Quran misalnya di surat Al-Baqarah 124 itu juga dikatakan bahwa Ibrahim itu hingga menjadi sukses disebut Khalilullah ya. Orang yang sangat disayang oleh Allah itu juga diuji dengan kesabaran itu. Nah, itu apa namanya
yang biasanya kita eh, apa namanya wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamahuna qala itu kan ini jailu kalinasi imama. Jadi sabar Ibrahim itu dikasih apa namanya luar biasa ujian-ujian kepada Ibrahim dan Ibrahim juga memberikan kesabaran, menunjukkan sabar mulai mau dibakar gitu oleh Raja Namrud itu lalu dikejar-kejar harus pindah dengan istrinya dalam perjalanan yang begitu jauh harus meninggalkan istrinya. Lalu kemudian juga apa namanya diuji bangun meninggikan bangunan Ka'bah atas petunjuk Allah juga diuji lagi supaya menyembelih anaknya. Semua dijalani oleh Ibrahim dengan sabar dan akhirnya Ibrahim menjadi manusia yang disayangi, dikasih gelar Khalilullah. Maka ini juga menunjukkan bahwa sabar ini betapa pentingnya Allah memberikan kepada kita. Contoh ialah Nabi Ibrahim. Tidak saja Ibrahim, kalau kita lihat di Arab itu kan ada binatang yang paling sabar. Binatang yang paling sabar itu kan unta. Unta itu kan yang paling sabar itu. Nah, itu disuruh diajak untuk berjalan dari satu tempat ke tempat lain di tempat yang begitu panas, yang tidak ada air, tidak ada makanan. Daun-daun yang berduri pun lalu dimakan oleh unta ini. Apalagi kalau kita lihat misalnya selain unta bisa berjalan begitu jauh gitu kan. Kalau kita mau naik unta itu gambarkan sekali betapa itu unta yang mau dinaikin itu. Tahu bahwa yang mau naik itu sulit ke punggung kuda, tapi lalu kuda itu lalu merebahkan badannya, sabar sekali. Ketika penumpang yang kita naik kuda sudah di atas tubuhnya itu, lalu kuda eh, baru berdiri lalu mengangkut. Nanti kalau lewat jalan yang menurun itu kan, maka kakinya yang di belakang itu memendek. Begitu juga ketika si unta ini menaik jalan yang naik agar yang di punggungnya itu tidak melorot ya, tidak jatuh. Maka kaki yang sebelah depannya itu dipendekkan, lalu yang belakang itu tetap dipanjang sehingga kelihatan masih seimbang. Saya kalau melihat kuda ini, unta ini begitu sabar itu. Kenapa Allah menciptakan itu? Karena memang kita barangkali diajar. Kita ini bandel saya kira. Kita ini bandel sekali. Disuruh sabar, susah. Maka lalu diberi contoh. Contohnya itu unta, Gus Wakid. Gus Wakid kan pernah di sana itu. Unta itu kan paling sabar. Unta saja bisa sabar loh. Kita ini kok tidak bisa gitu. Jadi tidak cukup dikasih penjelasan-penjelasan di Al-Quran. Tidak cukup dikasih contoh Nabi Ibrahim. Masih kita dikasih contoh. Suruh lihat unta, manakala kita itu haji atau umroh datang ke Mekah sana melihat unta, maka mungkin diri kita itu akan mengatakan unta saja itu bisa sabar kayak gitu, kita itu kok tidak bisa sabar. Jadi sabar itu memang harusnya menjadi sifat kita dan betapa beratnya sifat Allah itu ada pada kita ini. Karena itu kan Gus Wakid tadi mengatakan agar kita sabar, kita harus selalu memohon kepada Allah. Lalu bagaimana caranya? Gus Wakid tadi mengatakan hendaknya kita ini selalu berkomunikasi dengan Allah, namanya sholat tadi. Gus Wakid juga ngajak bagaimana kita bersolawat, selalu nyambung hati kita kepada Rasulullah dan juga kita harus melihat makhluk Allah ya, berupa manusia, silaturahim dan juga melihat binatang yang ada di padang pasir itu yang begitu sabar. Nah, ini saya kira problemnya adalah bagaimana kita mendapatkan sabar ini, Gus Wakid. Ternyata guru, ternyata ustadz, ternyata ulama
ternyata tidak bisa ya, masih gagal, apalagi di sekolah-sekolah ngajarkan kesabaran. Atau ngajarkan kesabaran tidak cukup, hanya sekedar menunjukkan ayat-ayat Allah tentang kesabaran, menunjukkan hadis-hadis Nabi tentang kesabaran. Tapi saya terkesan sekali Gus Wakid mengutip bahwa sabar itu adalah harus kita minta pada Allah, karena sabar ini bukan sifat kita. Sabar itu adalah sifat Allah dan Rasulnya. Karena itu ada doa tadi, Robbana Afriq alaina sobron. Itu adalah luar biasa. Karena itu barangkali pelajaran yang penting Gus Wakid, kita apa namanya aja atau bersama-sama kita musyawarahkan gimana agar kita mempunyai sifat sabar ini. Selain berusaha keras, kita memohon kepada Allah agar Allah berkenan memberikan sifatnya itu kepada kita semua, dan kita jangan sampai kita harus noldani si Ibrahim, dan kita jangan sampai kalah ya. Jangan sampai kalah dengan unta di padang pasir. Unta saja itu begitu sabar, kok kita ini sabar itu susah. Terima kasih Gus Wakid, saya hanya komentar seperti itu. Mudah-mudahan menjadi apa bahan pertimbangan. Janganlah kita Masya kalah dengan Allah. unta soal sabar itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.